Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai hakikat, fungsi, manfaat media, dan sumber belajar guna memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran. Media pendidikan yang dipergunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran secara khusus dipergunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi tertentu yang telah dikomunikasikan. Media pendidikan pada hakikatnya adalah perantara yang digunakan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Media pendidikan merupakan media komunikasi karena pendidikan juga merupakan proses komunikasi. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai media pembelajaran. Media dapat menjadi komponen belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Adapun sumber belajar menurut Association for Education Communication Technology pada tahun 1977 mengartikan sumber belajar sebagai semua sumber data manusia dan barang yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar belajar. Tiap-tiap dari bentuk sumber belajar harus berinteraksi dengan siswa apabila menginginkan kualitas dan hasil belajar yang optimal. Dan untuk mendukung komponen usaha proses belajar dalam mencapai tujuannya, maka perlu kiranya ada organisasi pengelolaannya. Sumber belajar terbagi menjadi dua, yaitu sumber belajar yang didesain dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Adapun peranan media dan sumber belajar. Yang pertama, peranan media pembelajaran menurut Ahmad Rohani pada tahun 1997. Peranan media. Media pembelajaran yaitu yang pertama, media pembelajaran dapat mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Yang kedua, media pembelajaran dapat mengatasi batas-batas ruang kelas. Yang ketiga, media pembelajaran dapat berperan membangkitkan minat belajar yang baru. Yang keempat, mengamati benda yang terlalu kecil. Yang kelima, mengamati benda yang bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang keenam, mengamati suara yang halus untuk didengar. Yang ketujuh, mengamati peristiwa-peristiwa alam. Kemudian, peran sumber belajar. Adapun peran sumber belajar yaitu yang pertama, membatasi anak atau siswa dalam memperoleh pengetahuan atau belajar. Yang kedua, mentransmisikan rangsangan atau informasi kepada anak atau siswa. Atau ungkapan transmisi dapat dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang amat berguna sebagai alat bantu mengorganisasikan dimensi sumber belajar. Yang ketiga yaitu manfaat media dan sumber belajar. Manfaat media dalam pembelajaran adalah memperlancar interaksi guru dan siswa dengan maksud untuk membantu siswa belajar secara optimal. Namun, secara khusus, manfaat media pembelajaran yang dikemukakan oleh Kem dan Dayton pada tahun 1985 yaitu yang pertama, penyampaian pembelajaran dapat diseragakan. Yang kedua, guru mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam melalui media penafsiran, sehingga materi tersampaikan secara seragam. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang keempat, media dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar audio dan dapat dilihat visual. Yang kelima, proses pembelajaran lebih interaktif. Yang keenam, jumlah waktu belajar dapat. Yang ketujuh, kualitas belajar siswa juga lebih ditingkatkan. Adapun manfaat sumber belajar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas.
Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.